Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam sejahtera untuk semua yang hadir di webinar nasional Unisya Research Festival dengan judul Start Your Journey to the Flow Digital Startup. Oke, perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Denny. Saya biasa dipanggil Coach Denny. Oke, terima kasih saya sudah diundang sebagai salah satu narasumber di kegiatan webinar nasional ini. Semoga bermanfaat. Kali ini saya bertugas untuk menjadi narasumber, bukan untuk mengajari rekan-rekan semua yang sudah luar biasa. Saya hanya berbagi ilmu dan pengalaman yang saya alami dan saya jalani. Kemudian sebelum kita melangkah lebih jauh, saya berharap teman-teman yang hadir di webinar ini mengisi terlebih dahulu absensi yang saya sudah tayangkan di layar di http://bit.do/webinar nasional. Link ini adalah link absensi untuk bisa kita terus menjaga silaturahmi, terus berkomunikasi, bersosialisasi, dan berkolaborasi, saling berbagi manfaat satu sama lain. Saya jamin setelah rekan-rekan mengisi absensi ini, isi data dan klik daftar, nanti akan saya beri materi inti dan materi tambahan berupa jadwal berupa rekaman siaran radio saya, rekaman saya mengajar, atau rekaman saya webinar. Saya akan share, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk rekan-rekan semua untuk mewarnai ilmu dan pengalaman teman-teman semua. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang product funneling strategi. Ya. Produk kita bisa produk barang atau jasa. Bagaimana strateginya? Kita kenal yang namanya marketing funnel. Funnel itu ibarat seperti corong. Corong yang atasnya lebar, bawahnya mengerucut. Jadi awal-awal untuk startup pasti belum jelas targetnya awalnya, belum dapat targetnya. Kalau zaman dulu kita sering mendengar namanya prinsip STP, segmentation, targeting, and positioning. Oke, tapi sekarang sudah zaman digital, kita semuanya sudah menggunakan media sosial atau ini tagline saya. Dimanapun saya mengajar, saya selalu mengingatkan bahwa zaman sekarang adalah new normal, era digital, website. Itu yang kita ingat. Kebiasaan baru, semuanya serba digital, semuanya serba website. Ya. Go digital or die katanya. Katanya, tapi kan kita nggak tahu, itu hanya slogan saja supaya kita bersemangat untuk beradaptasi dengan dunia digital. Kemudian kita harus trust, no blame others, solution oriented. Jadi rekan-rekan harus punya trust kepada diri sendiri bahwa rekan-rekan yakin maju, yakin berhasil, yakin sukses. Rekan-rekan juga harus percaya dengan tim, dengan pimpinan, bawahan, atau rekan kerja. Harus percaya bahwa kita akan maju bersama. Jangan pernah menyalahkan orang lain. No blame others. Dan selalu solution oriented. Selalu cari solusinya. Oke. Kemudian terakhir, human capital, engagement, great team. Semuanya modal kita punya. Tapi yang paling utama adalah human capital, modal sumber daya manusia. Walaupun mungkin digital kurang maksimal, tapi selama kita punya human capital yang luar biasa karakternya, luar biasa semangatnya, insya Allah akan segala sesuatu akan kita capai. Tapi dengan syarat pasti melalui proses. Engagement itu saling keterkaitan, saling bersinergi, saling berkolaborasi satu sama lain. Nah, salah satu bentuk kolaborasi adalah dengan kita berkumpul di sini, kita mengengagement, dan engagement itu bukan pada saat kita hadir di webinar, tapi setelah webinar selesai harus bagaimana? Itu salah satunya. Strateginya adalah saya harus bersilaturahmi dengan teman-teman ke depan, makanya harus berbagi ilmu dan pengalaman dengan absensi tadi. Insya Allah kita akan great team, not only good tapi great. Tim yang luar biasa, sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan kedepannya saya yakin
perlahan-lahan tapi pasti Indonesia jadi maju. Oke. Zaman sekarang itu dikenal namanya zaman VUCA world, volatility. Perubahan sangat cepat. Sangat cepat. Makanya kalau teman-teman tidak mengikuti perubahan, teman-teman akan tertinggal jauh. Tertinggal jauh. Bahkan sangat tertinggal jauh. Terus berubah secara cepat. Beradaptasi. Kemudian ada yang namanya uncertainty. Zaman sekarang tidak pasti, tidak ada yang jelas. Mana yang real, mana yang hoax, mana iklan yang benar-benar real atau penipuan. Ya. Today's problem become from yesterday's solution. Masalah hari ini penyebabnya solusi kemarin. Artinya, pada saat sekarang teman-teman pun mempunyai solusi, siap-siap ada masalah. Solusinya zaman sekarang, digitalisasi. Siap-siap ke depan juga ada masalah. Karena masalah itu selalu ada. Yang tidak ada masalah cuma dua. Mohon maaf, orang yang gila dan orang yang sudah mati. Selama kita masih hidup dan masih normal, pasti ada masalah. Hati-hati dengan ketidakpastian. Jangan terlalu mengagung-agungkan digitalisasi. We must blend it everything that we know. We must blend it everything that we need. Jadi segala sesuatu harus kita campur baur. Tidak hanya berpikir digitalisasi, tapi konvensional pun harus kita lakukan. Itu namanya blended everything that we know. Kemudian complexity. Zaman sekarang kompleks. Digitalisasi itu tidak hanya YouTube, tidak hanya WhatsApp, tidak hanya Instagram, tidak hanya Twitter, tidak hanya yang lain-lain sebagainya. Semua kompleks. Kadang-kadang jika kita mempunyai satu masalah, kita tidak bisa menyelesaikan dengan satu cara karena kompleksitas itu. Jangan berpikir target kita semuanya bisa menggunakan digital. Tapi bisa jadi pelanggan kita juga ada pelanggan yang luar biasa, pembelian berulang-ulang, orang tua yang sudah punya uang banyak, tapi dia tidak bisa digital. Dia hanya kepercayaan emosionalnya sudah kita mainkan dan ada konektivitas sehingga dia beli, ada yang namanya istilah retention, pembelian berulang, sehingga mereka nanti menjadi pelanggan yang loyal kepada kita. Kemudian yang terakhir itu ambiguity. Semuanya ambigu di dunia ini. Kita nggak pernah jelas mana hitam, mana putih. Kadang-kadang kita juga perlu yang namanya melakukan sesuatu yang agak abu-abu. Itulah dunia nyata. Itulah VUCA world. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ini sedikit informasi. Di dunia media sosial ternyata menurut penelitian survei saya dapat dari internet itu tahun 2020 pengguna terbanyak media sosial adalah yang menggunakan YouTube. Yang kedua ada WhatsApp. Yang ketiga Facebook. Yang keempat Instagram. Kelima Twitter sampai Pinterest. Bapak Ibu jangan berpikir ini semua aplikasi Bapak Ibu gunakan untuk promosi. Nanti stres. Pilih salah satu berdasarkan survei. Saya mah hanya menggunakan 2 saja cukup. 3 lah. Saya menggunakan YouTube, WhatsApp, dan Facebook. Udah cukup. Instagram ya dilinkkan saja otomatis kalau saya berubah Facebook langsung ke Instagram. Tapi saya lebih banyak ke YouTube dan WhatsApp. Ya. Oke, makanya tadi absen yang saya sampaikan itu berbasis WhatsApp. Nanti akan saya share, siapapun yang isi absen ke link saya, akan saya share link-link tentang siaran saya di Radio RKSB Maja Bandung. Saya edit videonya, saya share linknya melalui WhatsApp yang Bapak Ibu daftarkan di absen tadi. Oke. Ini yang harus diingat. Apa itu uang? Uang itu adalah sama dengan ide, confident, dan action. Jadi tidak akan menjadi uang kalau Bapak Ibu tidak ada ide, tidak ditambah percaya diri, dan tidak ada aksi. Tiga-tiganya harus dilakukan sehingga akan jadi uang. Contohnya, aduh saya punya ide bagus nih. Setelah punya ide bagus tapi nggak punya kepercayaan diri untuk melakukan ide itu. Takut diomongin orang, atau takut dihina orang, atau dijauhi orang. Itu nggak akan jadi uang. Ya, sudah punya percaya diri, action, aksi.
penolakan itu selalu ada. Ya, ingat, jangan berharap Bapak Ibu pebisnis startup ini, jangan berharap semua orang suka apa yang Bapak Ibu lakukan. Nanti akan kecewa. Yang kedua, jangan berharap orang lain sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Nanti akan kecewa. Yang ketiga, jangan berharap segala sesuatu berubah dengan cepat. Perlu proses. Kalau berharap itu semua, yang ada kecewa. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan ini, ide Bapak Ibu, kepercayaan diri Bapak Ibu, dan aksi Bapak Ibu akan menjadikan uang. Ya, apapun yang Bapak Ibu lakukan, apapun yang Bapak Ibu komentarkan, pasti ada yang pro dan kontra. Yang pro, kita senang, tetap hati-hati. Kadang-kadang ada yang pura-pura pro. Itulah dunia kehidupan. Yang kontra, ya nggak apa-apa, sebagai referensi dan itu sebagai motivasi atau perbaikan, kritik yang sebagai perbaikan untuk kita ke depan. Oke. Nah, ini ada yang namanya harus dipikirkan. Berdasarkan survei, keputusan pelanggan untuk membeli adalah 20% itu logika, 80% itu emosi. Jadi sebagus apapun produk Bapak Ibu yang Bapak Ibu tawarkan, tapi Bapak Ibu tidak menggunakan emosi calon pelanggan, emosi pelanggan, itu pembelian tidak sedahsyat yang Bapak Ibu harapkan. Karena mereka hanya pakai logika. Sering sekali teman saya menjual produk yang bagus, tapi caranya kurang maksimal. Saya akhirnya nggak beli. Contoh, saya di komunitas digital saya ada seorang yang luar biasa, yang penghasilannya per bulan ratusan juta. Beliau ada rencana untuk rapat dan menggunakan salah satu ruangan rapat di rumah makan tersebut. Datanglah beliau survei ke rumah makan dan tempat ruangannya rapat. Sebelum makan dia pesan makan. Kemudian sebelum makannya dia datang, dia minta tolong sama pelayannya. Dipanggil, "Pelayan, sini. Mas, sini mas. Tolong dong, saya mau air kobokan di meja saya. Tolong dong." Apa kata pelayannya? "Maaf Pak, Bapak bisa langsung ke wastafel. Saya maunya air kobokan di meja ini. Saya malas ke wastafel." "Mohon maaf Pak, kami tidak menyediakan kobokan ke meja, Bapak bisa langsung ke wastafel." Apa yang terjadi? Saat itu juga dia tidak jadi membeli dan tidak ada niat lagi untuk rapat di ruangan atau di rumah makan tersebut. Keluar. Artinya, selagi Bapak Ibu bisa melakukan apa yang customer minta, lakukan. Jangan terlalu kaku. Karena bisnis itu seni. Tidak hanya ilmu, tapi lebih banyak seni. Perlu emosional yang dimain. Logikanya cuma sedikit mereka. Padahal punya ratusan juta dia per bulan. Tapi dia karena diperlakukan emosionalnya tidak diasah, tidak diwongke, ya udah dia si rumah makan itu kehilangan satu pelanggan yang potensial. Kita nggak tahu mana pelanggan yang potensial. Perlakukan semua pelanggan, Bapak Ibu, calon pelanggan, sesama pelanggan, sesuai dan semaksimal mungkin seperti apa yang Bapak Ibu lakukan, semaksimal. Mainkan emosionalnya, ya. Kemudian identifikasi potensial market. Sebagus apapun produk dan strategi yang dimiliki akan sia-sia jika target market Anda salah. Nanti saya akan sampaikan sedikit tentang marketing funnel, bagaimana menentukan target. Kemudian Bapak Ibu juga harus analisa siapa target market dan apa yang mereka butuhkan. Setiap apapun yang kita lakukan berhubungan dengan produk kita, sebaiknya ada survei, survei kuesioner yang diberikan kepada para pelanggan sehingga kita bisa menganalisa target mana yang biasa di klaster ya, sedang, luar biasa atau sangat luar biasa, sehingga itu bisa bagaimana cara memelihara hubungan baik, memelihara supaya mereka melakukan pembelian berulang. Marketing funnel, nah ya ini sedikit ya. Bisnis itu adalah seni. Tidak ada resep mutlak untuk menjadikan sebuah bisnis sukses.
Dan bisa dipastikan ada mungkin bisnis yang tanpa menggunakan digital marketing atau funnel, tapi dia bisa sukses. Nah, itu versi sukses itu beda-beda. Ya, memang ada gilirannya beberapa prinsip harus dipegang, hitung-hitungan yang tepat dan insting dalam melihat tren. Sisanya tak ada aturan, bebas. Ya, bagaimana bisnis berjalan atau dinamika bisnis itu sendiri merupakan seni. Bisnis sebagai seni yang proses oriented dan sifatnya result oriented. Jadi Bapak Ibu yang berbisnis startup itu harus mengikuti prosesnya, jangan pengen langsung berhasil, jangan pengen langsung luar biasa hasilnya. Ya, prosesnya ikuti, pelajari, ya, revisi kalau ada kesalahan, survei, dan result orientasinya hasil. Kalau tadi saya bilang solution oriented, ya, solusinya hasil. Apapun yang terjadi, dihina orang, dijauhi orang, teman berkurang, karena kita orientasinya hasil, ya, ciptakan pertemanan yang baru. Tidak perlu memusuhi teman-teman yang menjauhi, rangkul. Tapi memang kita tidak bisa setiap ketemu menawarkan produk, itu akan mengganggu. Setiap hari sharing produk itu akan mengganggu. Setiap hari sharing produk japri itu mengganggu. Nah, kalimat-kalimat yang menggugah emosional itu yang perlu kita perhatikan waktunya. 5W 1H-nya. What, where, when, who, whom, why, dan terakhir how, bagaimana. Dan ditambah lagi how much. Jadi 5W 2H, not only 1H. How, bagaimana, how much, berapa besar biaya yang kita gunakan. Oke, Anda bisa memaksimalkan promosi dan melihat hasilnya dalam bentuk pendapatan. Bukan jor-joran promosi yang semata akan hanya bakar uang. Bukan pula coba-coba nanti tidak ada hasil. Jadi memang harus bisa survei, cek, recheck, and cross-check. Ya, dengan sering ikut seminar, sering komunikasi dengan komunitas, itu akan kita bisa tahu. Jadi tidak harus membakar uang besar-besaran untuk promosi. Harus hati-hati juga, jangan coba-coba. Ada istilah skala prioritas. Mana yang harus saya lakukan? Prioritas itu adalah sesuatu yang paling penting itu didahulukan. Atau misalnya, semuanya prioritas. Semuanya Facebook, YouTube, WhatsApp, website, itu prioritas semua. Ya memang mereka prioritas. Tapi mana di antara yang tadi saya sebutkan yang paling prioritas? Itu yang memang perlu strategi. Marketing funnel. Nanti apa itu marketing funnel? Oke, kita check out. Ya, kita check this out. Apa itu marketing funnel? Marketing funnel, sales funnel adalah bentuk lain dari customer journey, perjalanan konsumen. Kita harus perhatikan. Ada 5 katanya journey-nya ya. Marketing funnel atau customer journey sama menjelaskan proses seseorang dari banyak orang yang belum tahu tentang brand kita, tentang produk kita. Pastilah, apalagi baru mulai, apalagi baru startup. Ya, banyak itu yang harus tahu. Masih banyak customer yang tidak mengenal brand kita. Kemudian yang kedua, setelah kita promosi, lama-lama mereka mengenal kita. Setelah mengenal produk kita, mereka mulai menimbang-nimbang, beli atau tidak, beli atau tidak. Oke? Kemudian setelah menimbang-nimbang, mereka memutus untuk membeli. Setelah membeli, mereka melakukan pembelian, kemudian menilai produk, mudah-mudahan produknya baik, pelayanannya baik, sehingga mereka menjadi pelanggan yang setia. Ada retention, pembelian secara berulang. Nah, itu customer journey yang harus kita perhatikan ya dalam marketing funnel. Jangan paksakan kita mempromosikan, semuanya harus direspon. Kita share nih dengan aplikasi. Di-share ke semua nomor telepon yang kita tahu. Terus kita berharap semuanya membalas. Jangan, nanti kecewa. Kita respon, kita reply yang merespon WhatsApp kita dengan kalimat-kalimat yang menggugah emosi. Terima kasih Bapak ini, terima kasih Ibu ini, apa kabar? Emosinya kita mainkan. Nah, itu harus menggunakan Neuro Language Program. Oke. Apa perbedaan antara marketing funnel dan sales funnel dalam customer journey? Marketing funnel punya visualisasi seperti corong. Funnel tuh lingkaran, corong itu funnel.
Corong menunjukkan jumlah orang yang terlibat dalam setiap tahapan marketing. Jadi funnel itu kayak corong. Awal-awal kita melibatkan banyak orang. Wah, di atas kan corong besar tuh. Lama-lama sedikit, makin jelas nih mana yang mengenal produk kita. Kemudian ada pembelian, makin jelas nih mana yang membeli. Kemudian setelah membeli lebih rinci lagi, ada yang pembelian berulang. Dan sampai jelas ada yang membuat testimoni. Itu ibarat funnel seperti itu corong. Kemudian awalnya promosi Anda bisa menjangkau sangat banyak orang. Setidaknya orang-orang yang Anda sasar bisa tahu nama brand dan produk yang Anda jual. Ya, ini saya sering melakukan personal branding saya melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui YouTube, ya. Itu bagaimana personal branding. Nah, itu ternyata jika Bapak Ibu berbisnis di zaman digital ini, hati-hati membuat status. Hati-hati menyampaikan kata-kata. Kalau bisa, kalau udah berbisnis, jangan sampai ada ngeluh-ngeluhan. Jangan sampai ada curhat. Itu akan berhubungan secara langsung atau tidak langsung tentang produk yang Bapak Ibu jual. Dan bisa mendowngrade pembelian. Ini orang karakternya begini, malas beli yang lain aja. Contoh real ya. Ya, produknya bagus, sangat bagus. Tapi perilaku marketingnya memaksa dan mengganggu calon pembeli yang punya uang banyak. Sebenarnya calon pembeli itu, pelanggan itu mampu beli produk itu. Mobil yang 500-an juta, setengah miliar ke atas mampu. Tapi terkadang walaupun dia mampu, dia ngetes dulu nih perjuangan atau karakter si salesnya itu. Ternyata sama sekali tidak mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera, tidak bisa pernah menyebut namanya, atau tidak menyapa dengan baik, malah memaksa-maksa. Akhirnya customer yang potensial itu ngeblok WhatsApp-nya, ngeblok nomornya, sehingga tidak terganggu. Akhirnya dia beli ke marketing yang lain yang karakternya attitude luar biasa. Jadi ada ilmu, ada seni. Ilmu bagaimana menggunakan digital, seninya juga harus tahu bagaimana menerapkannya digital itu di dunia digitalisasi ini. Hati-hati, yang paling penting attitude. Produk penting, juga yang lebih penting attitude yang menjual produk itu. Ada beberapa yang tertarik untuk tahu lebih dalam soal brand. Berapa banyak yang ingin membelinya, seberapa jumlah orang yang benar-benar membeli, lalu berapa orang yang pada akhirnya menjadi pelanggan setia. Nah, itu mengerucut kayak funnel tuh. Awalnya banyak yang tahu produk kita. Sudah banyak yang tahu, mengerucut, ada mulai menimbang-nimbang. Mengerucut lagi, ada yang membeli. Setelah membeli, mengerucut lagi, ada yang membeli berulang. Dan akhirnya membuat testimoni. Ya, bisa ditebak pasti lebih sedikit. Maka dari itu visualisasi dalam bentuk corong adalah hal yang tepat. Nah, ini marketing dan customer success. Nah, ini prosesnya awareness, consideration, acquisition, service, loyalty. Mudah-mudahan ke depan makin banyak pelanggan yang melakukan pembelian berulang sehingga dia loyal terhadap produk kita. Dan mereka akan loyal kalau kita terus memaintain. Bagaimana how to maintain. Jangan hanya menciptakan sesuatu. Not only how to build something new, but bagaimana how to maintain something that we already have. Bagaimana memelihara sesuatu yang sudah ada. Ya. Yang paling gampang sih mengajak orang membeli. Tapi yang agak sulit bagaimana mempertahankan yang sudah membeli. Itu yang agak sulit. Itu perlu perjuangan. Oke, kalau kita sudah melakukan pelayanan yang maksimal, mereka akhirnya bercerita kepada orang lain. Tanpa kita harus berusaha mempromosi ke orang lain. Orang-orang yang loyal ini, pelanggan yang loyal ini akan melakukan word of mouth, dari mulut ke mulut, mengiklan. Wah, luar biasa nih, si A bagus produknya, wah luar biasa ibu ini, enak makanannya sih biasa aja, tapi dia baik orangnya, senyumannya baik, kadang-kadang dia ngasih diskon, kadang-kadang dia melakukan upsell, atau kadang-kadang dia bundling dan lain sebagainya. Nah, itu harus dipikirkan ya, sehingga kekuatan word of mouth juga lebih baik. Oke. Ini customer journey tadi sudah, apakah mereka menggunakan, nah itu ya. Apakah calon pelanggan mencari tahu produk dari website, review produk di YouTube, dan testimoni pelanggan. Nah, ini kita harus tahu juga ya.
Apakah mereka mengenal bisnis dari iklan, rekomendasi teman, atau sosial media? Ini juga perlu disurvei sehingga kita bagaimana strategi selanjutnya untuk meningkatkan penjualan atau mencari lagi customer yang baru atau mempertahankan customer yang lama atau merangkul kembali customer yang sudah lama menghilang. Dengan cara apa? Jangan kita negur pelanggan jangan pada saat jualan saja, tapi nggak pernah ingat ulang tahunnya, tidak menyapa, tidak mendoakan. Apa kabar Ibu Andi, Bapak Andi, atau Ibu Sari, kemudian Bapak Bambang misalnya. Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan makin sukses. Jangan lupa ya, menerapkan protokol COVID. Nah itu aja. Jangan setiap hari, beli dong, beli dong. Itu mengganggu. Dan itu secara tidak langsung perlahan-lahan dia akan menjauh. Walaupun tidak ngeblok. Ya, hati-hati itu strateginya. Kemudian ini next. Apakah mereka mengenal bisnis dari iklan Google Ads? Ini jadi marketing funnel bisa mencakup dua hal penting dalam sebuah perjalanan pelanggan. Marketing funnel bisa menjelaskan aspek kuantitas atau jumlah target pasar. Marketing funnel juga sekaligus menjelaskan customer journey secara deskriptif. Nah, itu corong-corongnya. Oke. Lewat marketing funnel, Anda bisa betul-betul paham bagaimana calon pelanggan, tahu soal brand, dan akhirnya memutuskan membeli. Anda bisa mengenali langkah mana yang sudah optimal, juga dengan langkah-langkah yang belum maksimal. Kemudian Anda bisa memperbaiki strategi marketing di tahapan yang kurang optimal. Nah itu juga. Yang namanya juga marketing funnel, yang namanya bisnis, ya kita harus juga menyampaikan kepada tim kita, staff kita, pokoknya karyawan kita, mengenai bahwa everyone in the organization have to be marketing. Jadi setiap orang di dalam organisasi harus berperan sebagai marketing, walaupun mungkin dia HRD, walaupun dia bosnya, walaupun dia mohon maaf satpamnya, walaupun dia mungkin administrasinya, dia harus juga berperan sebagai marketing. Karena marketing itu selalu menyampaikan hal-hal yang positif apapun yang ada, produk barang dan jasa yang ada di bisnis kita. Jadi bagaimana mereka performanya, bagaimana mereka cara berpikirnya, cara mengucapkannya, dan lain sebagainya. Itu harus berperan sebagai marketing. Kalau sebagai pimpinan, ada istilah first thing first. Sebelum melakukan sesuatu harus berpikir, itu pimpinan. Sehingga jangan salah mengambil keputusan. Kalau jadi marketing, first performance first. Jadi marketing itu performanya dulu yang harus baik. Performan di dunia nyata, performa di dunia maya itu harus benar-benar luar biasa. Jangan hanya sekedar bikin website, tapi tidak memikirkan warnanya. Bagaimana outletnya, fiturnya, kemudahan penggunaannya, itu juga harus dipikirkan. Itu performanya, walaupun performa dalam bentuk websitenya bukan barangnya, tapi bagaimana menarik perhatian orang. Oke, kayak contohnya, Bapak Ibu ketemu orang yang mungkin pintar, tapi pas pertama kali ngelihat pakaiannya nggak rapi, kurang wangi, rambut acak-acakan, ya, dress code-nya tidak sesuai dengan situasi kondisi acara, udah males mendekati. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ketemu orang yang baru kita lihat, wah performanya baik, pasti lebih penasaran, pengen lebih tahu lebih dalam. Nah itu makanya semua tim supaya organisasi atau bisnis Bapak Ibu luar biasa, didik, sampaikan kepada tim menjadi great team. Mereka harus benar-benar tahu produknya, mereka juga harus benar-benar tahu bagaimana cara memberikan pelayanannya di dunia nyata atau dunia digital, cara-caranya. Oke. Pada intinya Anda berusaha meningkatkan kemungkinan konversi di tiap tahapan customer journey, sehingga dalam proses mengenal brand, calon pelanggan bisa semakin yakin dan kemudian mantap membeli produk Anda. Oke, Anda bisa lebih efektif dalam menjalani strategi marketing. Anda tahu benar channel mana yang perlu dipakai, mana pula yang perlu ditinggalkan. Makanya saya bilang, ya jangan dipaksakan semua sosial media kita maksimalkan. Mana yang prioritaskan.
Kalau mungkin kalau produknya produk orang-orang tua menggunakan Facebook, atau mungkin anak-anak muda menggunakan Instagram, agak-agak serius Twitter, ya. Ya kalau misalnya agak nggak suka melihat video, dengan YouTube channel. Kalau dengan website juga harus bagus websitenya. Dan yang paling penting ini nomor satu yang saya utamakan, WhatsApp itu luar biasa penggunaannya. Kita punya YouTube channel, kita punya website, kita punya Facebook, kita punya Instagram, kita punya Twitter, tapi kita tidak nge-share website, alamat website masing-masing, website YouTube kita, YouTube channel kita, Facebook dan lain sebagainya kepada calon pelanggan lewat WA, itu ya itu akan mengurangi usaha kita promosi produk kita atau personal branding kita. WhatsApp itu luar biasa menurut saya. Oke. Tahapan ketiga, tahapan marketing funnel, sales funnel. Setiap bisnis memiliki tahapan marketing funnel yang berbeda. Ada yang tahapannya panjang, ada pula yang marketingnya funnelnya pendek. Ya. Tergantung situasi dan kondisi, tergantung targetnya, tergantung jumlah pelanggannya. Semua itu tergantung dari jenis produknya atau layanannya, channel yang digunakan, data analitik yang diinginkan, sampai dengan platform penjualan yang dipakai. Nah, itu harus dipikirkan. Nah, ini kalau dalam waktu 45 menit nggak maksimal kita. Makanya saya membuat link absensi supaya kita bisa diskusi lebih dalam. Oke. Nah, ini satu slide ini yang penting ya. Pertama, bagaimana funnel marketing yang berisi 9 langkah. Ya. Pertama, awareness. Yang tadi tidak tahu jadi tahu, aware. Kemudian sudah tahu, udah aware, mereka tertarik. Bagaimana caranya supaya mereka lebih tertarik. Kemudian consideration, menyadari, menimbang-nimbang. Kemudian dia mengevaluasi. Setelah mengevaluasi, beli apa tidak, oh beli, baru dia decision maker, beli. Terjadi pembelian di sini. Setelah membeli, karena kita terus komunikasi, terus produknya bagus, dia melakukan pembelian berulang, repeat. Sehingga mudah-mudahan dia akan jadi loyal. Setelah dia loyal, dia akan mengadvokasi word of mouth, menyampaikan tentang produk, kebaikan produk kepada orang lain yang belum tahu, jadi awareness lagi dari mulut mereka, dari word of mouth mereka. Jadi maintain pelanggan yang sudah ada, sehingga nanti mereka yang sudah ada dan sudah loyal, mereka akan memberikan word of mouth advokasi kepada orang-orang yang baru. Orang-orang yang baru akhirnya dia awareness lagi, interest lagi, sampai advokasi lagi. Itu yang perjalanan yang namanya tahapan atau customer journey yang dilakukan setiap customer yang ada. Oke, 5 langkah penting yang di marketing funnel ya. Kita nggak bahas semuanya. Mau apa saja jenis industrinya, produknya, atau layanannya, platformnya, dan data yang dicari, Anda pasti bisa memenuhi kelima langkah ini. Pertama, yang tadi, awareness, kesadaran. Tahap di mana konsumen sadar barang apa yang ia inginkan atau dibutuhkan. Misalnya, Adi menonton banyak panduan olahraga di gym dan terpengaruh teman-temannya untuk ikut gym. Barulah ia sadar kalau ia membutuhkan sepatu baru sebelum membayar membership gym. Nah, itu awareness, sadar dulu. Oh iya ya. Oke, kesadaran. Kedua, consideration, menimbang-nimbang. Tahap konsumen mencari info lebih banyak soal produk yang diinginkan. Termasuk dalam tahap ini adalah membanding-bandingkan satu merek dengan merek lainnya. Begitu pula yang dilakukan dengan Adi tadi. Mau beli merek A atau B, saya nggak usah sebutkan. Nah, itulah dalam tahapan menimbang-nimbang ini, kita sebagai produsen harus sering mengingatkan mereka sehingga mereka tidak tergoda dengan produk di tempat lain, produk yang sama di tempat lain. Sekarang tidak ada yang bisa memonopoli produk apapun. Sulit untuk memonopoli. Bahkan swalayan ya, itu yang swalayan yang besar-besar itu sudah mulai menggunakan digitalisasi. Ya, marketing funnel ini dengan digital. Mereka bikin aplikasinya untuk mendaftar, atau dia mungkin masuk ke marketplace dan lain sebagainya. Itu untuk menimbang-nimbang. Kemudian membeli, purchase. Konsumen memutuskan produk terbaik untuk dibeli.
produk terbaik itu tidak hanya produk barangnya, tapi jasa, pelayanan yang terbaik yang tadi saya bilang. Ya, produk dikemas dengan baik, disampaikan dengan baik. Kemudian retention, setelah mereka membeli, mereka biasanya membeli lagi kalau mereka sudah emosinya sudah ada chemistry antara produsen dan penjual dengan barang itu. Kemudian konsumen merasa puas dengan pembelian pertama, selanjutnya konsumen memutuskan untuk membeli kembali. Setelah itu advokasi, testimoni. Karena selalu puas, konsumen menjadi loyal. Ia memberi testimoni bagus dan merekomendasikan produk atau layanan kepada orang-orang terdekat. Nah, untuk teman-teman yang startup ini, kalau misalnya sudah ada pembelian, jangan malu-malu untuk memvideokan. Mohon bantuan dong Bapak Ibu untuk membuat testimoni. Terserah testimoninya apapun. Mau bagus, mau enggak, mau maksimal, mau enggak, kita rekam. Tinggal nanti bagaimana Bapak Ibu mau punya kemampuan mengedit video testimoni mereka. Semua bisa kita lakukan sendiri, tinggal masalahnya mau atau tidak mau, meluangkan waktu atau tidak. Terus terang, saya sebagai trainer, motivator, dulunya nggak maksimal menggunakan digital video editor. Tapi karena dunia memaksa saya untuk berubah, VUCA World itu, akhirnya saya belajar. Awal-awal saya edit video itu bisa 1 atau 2 jam. Tapi sekarang paling lama ya 45 menit. Ya tinggal saya edit-edit sedikit, itu saya yang lama memang kadang-kadang renderingnya kalau laptopnya bermasalah. Tapi kalau laptopnya kapasitasnya cepat ya rendering video hasil kita edit. Bagaimana introsnya, pembukaannya, bagaimana isi dari kontennya, kemudian outrosnya bagaimana. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat contoh yang simple yang nanti akan saya kirim lewat WhatsApp Bapak Ibu. Kemudian tips optimalisasi marketing funnel atau sales funnel. Marketing funnel saja tidak cukup. Bagaimana caranya Anda memaksimalkan bisnis hanya dengan tahu tahap-tahap orang yang mengenal bisnis Anda. Yaitu, kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara. Beberapa cara ya. Dan yang namanya pebisnis itu nggak pernah ada yang namanya pantang menyerah. Karena dia punya integritas dan punya cita-cita, punya kecerdasan dan punya energi yang maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Bisnis itu jangan coba-coba. Harus fokus. Harus direncanakan. Ya. Harus dinikmati. Ya, kalau bisa Bapak Ibu berbisnis sesuai dengan apa yang Bapak Ibu passionnya apa, sukanya. Saya bisa berbisnis jual barang, tapi itu bukan passion saya. Passion saya adalah saya berbisnis menjual jasa. Kita trainer, motivator, dan coaching. Saya meng-coaching beberapa klien saya beberapa bulan, sehingga bukan saya mengejarkan pekerjaan mereka, tapi mereka sendiri bisa mengerjakan sampai selesai. Nah, itulah coaching. Beda. Kalau trainer itu hanya sejam, 2 jam. Setelah itu beres. Kalau di motivator juga sejam, 2 jam. Setelah itu beres. Tapi kalau coaching itu sampai si klien itu bisa melakukan sendiri dan bisa menghasilkan apa yang dia targetkan. Itu coach namanya. Seperti pelatih bola. Ya, kasih masukan-masukan sehingga pemainnya bahkan lebih pintar daripada coachnya. Coachnya punya bagaimana cara menyampaikan. Jadi coach itu tidak banyak memberikan pernyataan, tapi pertanyaan. Dan sehingga para coachnya, para klien itu menjawab sendiri, oh iya ya Pak, oh iya ya Pak, oh iya. Sama. Sehingga sebagai coach itu, ada istilah, saya tuh menendang, mohon maaf, pantat mereka dari belakang, mereka awalnya sakit, tapi setelah saya tendang, mereka berjalan sendiri dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya coach, terima kasih ya coachnya. Itu bedanya. Bedanya trainer, motivator, dan coach. Ya, insya Allah saya kombinasikan 3 semua itu mudah-mudahan maksimal ya. Oke, dari awareness tadi sudah saya sampaikan. Kemudian sadar. Nah ini awareness itu teman-teman harus meningkatkan brand awareness. Setidaknya Anda harus menjawab 3 pertanyaan calon pelanggan di tahap ini. Pelanggan harus tahu siapa Anda. Pelanggan harus tahu apa yang Anda jual, produk apa, barang apa, jasa apa. Kemudian, kenapa target pasar harus peduli pada produk yang ditawarkan? Ya, kenapa? Alasannya harus dijelaskan.
apa yang target pasar dapatkan ketika memakai produk? Apa kira-kira yang mereka dapatkan dengan membeli produk teman-teman ditawarkan? Kemudian apa yang target pasar lewatkan ketika tidak memakai? Nah, itu artinya semua ini untuk dalam rangka brand awareness itu harus terjawab kalimat-kalimat ini. Ya, tanpa harus rekan-rekan menjelekkan produk lain. Tapi teman-teman harus berpikir bagaimana menciptakan, memberikan nilai tambah, value added terhadap produk ini. Nilai tambah. Makanya kadang-kadang ada orang berpikir suka kurang maksimal. Dia memaksa menawarkan, tapi memaksa membeli, tapi sebelum-sebelumnya dia tidak pernah memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi ada bahasa Inggrisnya gini, teman-teman. What you give, what you get. What you give, what you get. Apa yang kita berikan, itu yang teman-teman dapat. Jadi kalau teman-teman memberikan kebaikan, insya Allah feedbacknya kebaikan. Itulah kehadiran Sang Maha Pencipta. Teman-teman membeli produk, ya, yang jualan, insya Allah nanti produk teman-teman juga akan dibeli sama orang lain. Jadi jangan hanya berpikir menjual, tapi juga bagaimana membeli. Makanya ada istilah take and give. Tapi yang saya dapat ilmu yang dari orang lain saya peroleh, ternyata hidup itu adalah memberi manfaat. Jadi mindset teman-teman menjual produk ini dalam rangka memberi manfaat. Jadi pikirkan kira-kira konsumen ini dapat manfaat apa dengan menjual produk teman-teman ini. Diceritakan manfaatnya tanpa harus menjelekkan produk yang lain. Jadi hidup itu bukan selalu bersaing, tapi bagaimana kita bersaing bukan dengan orang lain, tapi bersaing kepada diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Bersaing kepada diri kita supaya produk kita lebih bermanfaat, nilai tambahnya makin banyak. Oke. Awareness tadi ya sudah ya. Bagaimana bicara soal promosi yang tepat, content marketing, traditional public relation juga ditingkatkan. Content marketing, strategi marketing yang melibatkan pembuatan dan penyebaran konten. Nah, ini contohnya. Saya membuat konten saya menyebarkan konten saya. Makanya itu untuk menjadi dapat uang ya, saya punya idenya konten apa yang saya buat. Kemudian saya percaya diri membuat konten itu dan akhirnya saya aksi, share semua. Dalam rangka memberi manfaat. Saya tidak butuh orang lain atau memaksa orang lain untuk like apa yang saya share. Tapi saya yakin dari apa yang saya share, diam-diam ada yang melihat video rekaman konten saya. Atau materi-materi yang saya sebenarnya pasti ada. Disitulah karena niat saya memberikan manfaat kepada mereka yang menonton video, melihat materi saya, membaca materi. Disitulah secara tidak langsung atau langsung Sang Maha Pencipta memberikan sesuatu yang tidak disangka-sangka dengan cara lain. Ya, ingat jangan pernah buru-buru melakukan hard selling. Setiap ketemu orang, ayo dong beli dong. Itu bahaya itu. Ya, Anda tidak perlu membanjiri target dengan info seputar fitur dan kelebihan produk, apalagi sampai memaksa mereka untuk membeli di saat itu. Oh, jangan. Perlu proses. Proses oriented dan result oriented. Nah, itu harus dipikirkan. Kalau tradisional public relation, tipikal promosi, satu ini harusnya Anda lebih familiar. Mulai dari iklan di TV, media cetak, radio, baliho, bahkan merambah ke media sosial. Nah, kadang-kadang kita menggunakan ini tidak perlu uang banyak. Sekarang malah radio atau TV juga berlomba-lomba untuk streaming juga. Bahkan mereka kayak seperti saya siaran radio. Saya siaran radio tetap, tapi pada saat saya siaran juga saya live streaming di Facebook, live streaming di YouTube, atau enggak salah satunya. Setelah selesai, ya itu kan saya dalam rangka memberi manfaat. Itu banyak yang mendengar, banyak yang melihat. Saya tidak perlu melihat jumlahnya, karena seperti pembuat Facebook, beliau itu si Mark itu membuat Facebook. Beliau itu tidak punya Facebook, tidak punya website, tapi beliau itu memberikan manfaat sehingga seluruh manusia di dunia ini mendapatkan manfaat dari Facebook. Apa yang dia dapat? Luar biasa feedbacknya. Semua diberikan gratis dulu awal, semua diberikan gratis.
Instagram diberikan gratis. Sehingga pada saat mereka sudah ketergantungan semua, termasuk saya dan Bapak Ibu semua tergantungan, akhirnya nggak bisa melepaskan yang namanya Facebook dan Instagram, akhirnya berbayar pelan-pelan. Artinya, si Mark itu memberikan strategi, memberikan manfaat dulu. Nah, itu. Jangan tiba-tiba harus beli atau bayar, manfaat, sehingga ketergantungan mereka dengan kebaikan kita dan manfaat yang diberikan. Terus dipikirkan ya. Apapun cara promosi yang Anda pilih, lagi-lagi pastikan brand awareness dan informasi penting soal brand Anda bisa tercakup. Ingat, brandnya seperti apa, kemasannya seperti apa. Maka perlu banyak diskusi kepada orang yang sudah berpengalaman. Banyak diskusi dengan orang yang pernah gagal juga. Jadi bergaul itu jangan ada dengan orang yang sukses ya, dengan orang gagal juga harus bergaul. Kita tanya kenapa gagalnya. Orang sukses tanya bagaimana bisa sukses. Nah, itu kita kombinasi karena semua orang ada, hidup itu berpasang-pasangan, ada sukses, ada gagal. Ada hitam, ada putih. Ada depan, ada belakang. Itu harus kita pahami kedua belah itu, sepakat ya, berpasangan itu. Tadi sudah consideration, menimbang-nimbang, menggarisbawahi kelebihan dan fitur produk adalah hal yang bisa ditawarkan supaya membuatnya tidak terlalu agresif. Coba tetap praktikkan nilai konsumen oriented, yaitu nilai, memberikan value added kepada mereka sehingga mereka menimbang-nimbang. Wah, enak nih. Gampang banget cara mesennya, nimbang-nimbang. Gampang banget cara pembayarannya. Diingetin terus dengan bahasa yang halus. Itu kan nilai tambah. Sehingga dengan kalimat yang sopan, ya, tidak memaksa, hingga tidak ada blokir nomor. Contoh nih, alih-alih bilang produk saya paling bagus karena A, B, C, D. Itu kurang maksimal, itu kalimat itu kurang maksimal. Diubah aja kalimatnya lebih halus. Jika Bapak Ibu menggunakan produk A ini, mendapatkan A karena produk ini bisa menawarkan B, C, D. Itu manfaat nilai tambah. Jadi ceritakan. Ya. Kemudian bahkan Anda bisa meyakinkan target dengan menjual imajinasi. Jadi bawa mereka bisa membayangkan, kalau nanti beli, oh begini, oh iya, begini. Jadi harus out of the box itu, berpikir di luar kotak ya. Oke, nimbang-nimbang. Perlu juga kadang-kadang blog, media marketing yang ampuh untuk bisnis, perlu juga. Tidak selalu ya, salah satu ya. Tergantung produk Bapak Ibu. Kemudian kontennya macam apa yang dibuat di blog, tentu saja konten yang menjabarkan fitur dan kelebihan produk. Nah, ini file ini nanti akan saya sampaikan ke Bapak Ibu ya, karena waktu terbatas. Media sosial juga Anda hanya perlu membuat konten yang relevan, mempublikasikan secara konsisten, seminggu sekali ke, 2 minggu sekali ke, dan jelas jam berapa, dan itu harus diinformasikan kepada semua, ya kan? Diinformasikan ya bisa langsung share japri. Terus menjalin hubungan dengan pengikut di media sosial. Ketika Anda memegang 3 cara tersebut, bisa dipastikan kepopuleran bisnis Anda kian bertambah. Misalnya ada yang teman-teman men-share produk, ada yang komentar, semoga sukses ya. Jangan lupa langsung terima kasih atas doanya. Ada yang komentar apa kabar, di reply saat ini cepat, itu responnya harus ada. Makanya Bapak Ibu kalau bisa jangan sendiri, ada timnya. Ya minimal 2 atau 3 orang. Lo bertanggung jawab di Facebook ya, lo bertanggung jawab di Instagram ya. Semua yang memberikan komen, respon, dijawab dengan kalimat yang sopan. Sentuh emosinya sehingga kepopuleran bisnis Anda akan bertambah. Oke. Jangan beli dong, jangan maksa. Terima kasih, doain ya biar sukses. Kalimatnya halus. Oke. Ada website untuk yang juga penting untuk meningkatkan user experience. Desain dan foto website itu menarik ya. Perhatikan kecepatan website yang terlalu lama load bisa ditinggal calon pembeli. Nah itu ya. Rutin melakukan testing, meningkatkan conversion rate ya. Kemudian email marketing, faktanya tak semua calon pelanggan siap membeli saat berkunjung ke toko online Anda. Makanya padahal akan sering juga ada yang menawarkan lewat email kita supaya mereka subscribe. Kalau misalnya mereka merasa keganggu, silakan unsubscribe. Coba jalin hubungan jangka panjang dengan calon pelanggan. Bagaimana caranya? Dengan email marketing ke salah satu strategi promosi Anda. Oke.
Email marketing bisa menggunakan lead generation landing page. Sekali klik langsung nyambung ke website kita, ke emailnya. Newsletter ini merupakan konten email yang dikirim ke pelanggan. Informasi-informasi ya melalui email. Setelah memberi lancar, proses transaksi berjalan cepat dan lancar. Ini juga harus bekerja sama dengan mungkin aplikasi yang sudah berjalan, bahwa kita bisa mendaftar nomor rekening kita, mendaftarkan bank kita, nama kita, NPWP kita, sehingga nanti mereka yang punya aplikasi pembayaran transaksi ya, yang punya link yang luar biasa, itu akan mempermudah calon pelanggan untuk melakukan pembayaran. Jangan persulit ya. Setelah klik ini ke sana ya, setelah sana coba suruh cek emailnya. Ada pernah saya menemukan produsen yang ngerjain saya, klik ini suruh baca ini, suruh terus aja, nggak straight to the point, itu bikin susah, bikin gemes. Oke, promonya juga jangan lupa dilakukan terus, upselling supaya nominal transaksi bertambah. Misal saja Anda menawarkan tambahan kaos kaki untuk sepasang sepatu yang dibeli. Opsi lain adalah menawarkan strap jam tangan yang untuk produk, ya kan? Jadi ada istilah bundling, beli ini dapat ini, beli ini dapat ini, sehingga mereka merasakan manfaat atau merasakan seakan-akan diskonnya luar biasa. Itu namanya upselling. Itu mengingatkan ya. Kadang-kadang setelah melihat website dia lupa, tapi kita karena sudah ada datanya ya sudah, kita bisa mengingatkan reminder. Misalnya Bapak Ibu jual oli motor, contoh dicatatkan tanggalnya, kira-kira berapa puluh ribu kilometer setelah pemakaian. Bapak Ibu juga harus mengingat mereka, jangan lupa ya Bapak Bambang, Ibu Sari, Bapak Denny, pemakaian oli Bapak sudah hampir habis, sudah hampir jatuh tempo. Semoga Bapak Ibu bisa hadir di bengkel kami. Diingat, senang itu. Senang dia, walaupun sepele. Jangan anggap sepele hal kecil, jangan anggap kecil hal sepele. Itu akan berarti buat mereka semua. Live chat juga perlu, ya kan? Di WordPress, bagaimana ada petugas untuk merespon chattingan yang masuk. Oke. Sehingga ada pembelian kembali. Jangan lupa juga supaya mereka memberikan pembelian kembali, ada reward atau poin-poin, kemudian ada rekomendasi produk lain dan lain sebagainya. Ada pusat bantuannya, advokasi. Nah, jangan lupa testimoninya direkam ya, di-share nanti di website Bapak Ibu, di-share juga lewat WhatsApp dan sebagainya. Promosi mulut ke mulut, testimoni apapun itu namanya terbukti ampuh mendatangkan pelanggan. Silakan semua pembeli yang datang atau yang membeli produk Bapak Ibu direkam. Dong 1 menit aja, 2 menit. Bisa nggak membuat testimoni? Jangan dipaksakan untuk mereka membuat testimoni, tapi kalimat body. Ingat, komunikasi yang paling efektif adalah body language, intonasi, dan volume. Jadi body language-nya harus diayun, intonasinya harus dijaga, volumenya harus dijaga, supaya mereka mendengarnya dan melihatnya nyaman. Karena ada gaya pemahaman orang, ada auditory, kinestetik, dan visual. Nah, itu harus digabungkan. Mereview. Oke, referral juga, program referral adalah cara lain untuk memulai funnel marketing baru. Berbeda dengan review yang sifatnya organik. Sistem referral memberikan insentif pada pelanggan yang menyebarkan kode referral. Ya, kadang-kadang zaman dulu namanya multi level marketing, sekarang zaman digital kode referral. Siapa membeli ini menawarkan ke orang lain dapat bonus ini. Istilahnya member get member lah itu ya, kalau bahasa yang sering kita dengar sekarang zamannya referral. Oke. Reseller, jadikan pembeli itu jadi reseller. Misalnya ada pembeli, saya sudah beli, Bapak Ibu kalau bisa menawarkan produk yang Bapak Ibu gunakan ini ke orang lain, Bapak Ibu nanti dapat potongan tambahan 10% atau 5%. Itu kan senang. Sehingga mereka juga bisa membeli lagi. Atau mereka menawarkan kepada orang lain, sehingga mereka tanpa harus membeli sudah dapat dari diskon-diskon atau promo-promo atau potongan-potongan yang dia dapat. Itu jadikan mereka reseller. Oke. Nah, ini kesimpulannya. Tahapan marketing funnel ada 5. Bagaimana Bapak Ibu awareness, membuat sadar,
Ingat, konten marketingnya harus jelas sesuai dengan gambaran produknya, iklannya, lakukan event-event dan kerjasama sponsorship. Itu supaya mereka aware terhadap produk Bapak Ibu atau keberadaan Bapak Ibu, baik produk barang atau jasa. Kemudian setelah mereka tahu, consideration, menimbang-nimbang. Ya, mereka menimbang-nimbang setelah mereka melihat blog kita, media sosial kita, website dan email marketing. Coba Bapak Ibu cari nama Bapak Ibu. Langsung kelihatan nggak di Google? Cari Ahmad Denny di YouTube, Ahmad Denny muncul apa tidak? Itu supaya mereka menimbang-nimbang, ya. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya mereka melakukan pembelian. Setelah mereka pembelian, jangan lupa promo, kasih diskon lah, upselling, kasih tambahan lah produk-produk pelengkap, reminder, diingatkan supaya mereka melakukan pembelian ulang. Dan jangan lupa kalau ada chat langsung dibalas, di reply langsung. Jangan sampai setengah jam kemudian, sehari kemudian, udah berarti dia akan udah pindah ke tempat lain. Makanya Bapak Ibu harus punya tim itu bisnis, ya. Startup minimal 2 atau 3 orang lah. Zaman digital ini perlu banyak-banyak lah. Ada yang bilang kalau startup itu startup pendapatan 100 juta sekian atau jumlah karyawannya minimal 20. Itu udah bukan ukuran zaman sekarang. Dan bukan ukuran lagi kalau misalnya ada toko, warung atau kafe banyak pengunjungnya, lebih hebat pendapatannya daripada yang nggak punya kafe. Bisa jadi yang nggak punya kafe dia aktif di digital, dia pendapatannya lebih luar biasa. Zaman sekarang nggak perlu ada kantor lagi, udah paperless semuanya, nggak perlu kertas, ya. Kemudian retention sehingga mereka nanti akan membeli kembali. Setelah membeli kembali jangan lupa kasih reward lah, ya. 3 kali beli dapat 1 bonus, ya. 5 kali beli dapat 1 bonus. Rekomendasi produk, nih rekomendasikan produk, maka ada istilah diversifikasi produk. Bapak Ibu jangan menjual satu produk saja, kalau bisa beberapa produk. Sehingga ada substitusi, ya. Ini laku, ini laku. Mudah-mudahan semuanya laku, kan. Dan jangan lupa juga pusat bantuan kalau misalnya ada masalah dari pembeli dengan produknya, langsung direspon, ditelepon langsung. Dan terakhir, advokasi testimoni. Jangan lupa minta rekaman testimoni dari mereka untuk review, kemudian referral dan reseller. Nah, itu semua adalah tahapan marketing benar. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan, ya. Jangan hanya setelah selesai ini ditutup, Bapak Ibu hanya mengharapkan ada sertifikat. Zaman sekarang tidak terlalu penting itu sertifikat, tapi bagaimana supaya semuanya bisnis kita dapat uang, menjadi uang. Bapak Ibu ide-idenya harus punya percaya diri, dan terakhir harus aksi. Saya persilakan Bapak Ibu semua teman-teman semua yang hadir di sini, yang startup luar biasa ini yang ikut webinar nasional, silakan bisa menghubungi saya. Ini nanti filenya akan saya kasih ke panitia, bisa diskusi dengan saya, ada waktu telepon saya, insya Allah saya akan berbagi ilmu apa yang saya tahu. Jadi intinya saya hidup ini untuk memberikan manfaat, bukan mencari sesuatu. Karena saya hanya bertugas memberikan sesuatu yang ada di diri kita, dan semuanya adalah milik Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu makin sukses, selalu sehat, jangan lupa protokol COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera. Terima kasih panitia, mohon maaf atas kekurangan saya. Mudah-mudahan kita bisa terus berkomunikasi, bersosialisasi, dan berkolaborasi. Wassalam.